menjelaskan perbedaan akidah kita sifat wa'udu dengan usul salasa di Bapak Ustaz. Assalamualaikum. Perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Wahabi. Kalau akidah Ahlus Sunnah ini konsepnya menggunakan sifat wajib 20 bagi Allah, yaitu wujud, qidam, baqa. Kalau Wahabi konsepnya menggunakan tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan ini beda. Bedanya apa? Sekarang kita berbicara sifat 20. Mengapa para ulama membuat konsep sifat 20? Tujuannya apa? Tujuan sifat 20 yang pertama mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Apa makrifat itu? Makrifat itu artinya mengenal Allah. Kita ini kan makrifat kepada Allah hukumnya wajib. Kenal secara yakin kepada Allah hukumnya wajib. Cuman di dunia kita gak bisa melihat Allah. Maka bagaimana makrifat kepada Allah di dunia melalui sifat-sifatnya. Dan itu sifat wajib 20 bagi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan sifat 20. Sifat 20 ini juga menolak, mengkanter penyimpangan-penyimpangan agama-agama di luar Islam dan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan masalah-masalah ketuhanan. Jadi dijawab dengan sifat 20. Ini tujuan yang kedua. Jadi seperti Kristen, Hindu, Buddha, atau Wahabi, Syiah, HTI, Mu'tazilah, dijawab dengan sifat wajib 20 bagi Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa kok 20? Mengapa bukan 15, bukan 25, bukan 30, bukan 99 seperti Asmaul Husna misalnya? Mengapa kok 20? Kata para ulama, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal manusia tidak mampu. Kita ini mampunya makrifat cuma 20. Lebih dari 20 gak mampu memang. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, makrifat pada orang yang kita kenal itu terbatas. Saudara kan kenal saya, betul? Mungkin kenal melalui YouTube ya, atau melalui buku-buku. Tapi kan kenalnya terbatas. Misalnya saya tanya sama saudara, saya ini sudah kawin apa belum? Tahu? Saya ini punya istri apa belum? Hah? Sudah. Kira-kira saya ini berapa kali? Udah tahu kan? Udah tahu. Artinya apa? Perkenalan kita ini dengan orang yang kita kenal terbatas. Apalagi perkenalan kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pertanyaannya pasti dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Biasanya kan gitu. Sifat 20 itu juga begitu. Sehari semalam kita ini diperintahkan beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktu, sholat rawatib, sholat malam. Lalu ibadah-ibadah sunnah, mau makan baca doa, habis makan baca doa lagi, mau masuk kamar mandi baca doa lagi, keluar kamar mandi baca doa, keluar rumah baca doa, di jalan baca doa.
Mau naik ke masjid baca doa, turun dari masjid baca doa. Pertanyaan yang pertama, apakah Allah itu benar-benar ada? Maka jawabnya adalah sifat Allah itu ada. Karena Allah itu wajib ada, maka kebalikan dari sifat wujud mustahil bagi Allah. Apa kebalikan sifat wujud? Yaitu adam atau tiada, mustahil bagi Allah. Dan dalil wujudnya Allah ini perlu diterangkan. Mengapa perlu diterangkan? Kalau anak-anak kita dalil wujudnya Allah ini tidak kuat, khawatir nanti anak-anak kita selesai mondok di Belitung, selesai SMA, kuliah di Jakarta, di UIN. Setelah masuk UIN, jumpa dengan dosen-dosen yang liberal, yang agak komunis. Diajak ragu-ragu adanya Allah, terpengaruh saudara. Karenanya sifat wujud ini untuk menolak faham komunis yang tidak percaya pada adanya Allah. Anak-anak kita harus kuat dasar-dasar wujudnya Allah. Ya kita yang menjelaskan pada mereka. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau Allah itu ada, sejak kapan adanya Allah? Jawabnya adalah sifat qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari sifat qidam, yaitu hudus atau baru, mustahil bagi Allah. Dalil qidamnya Allah ini harus kuat. Kalau gak kuat bahaya. Sifat qidam ini menolak terhadap penyimpangan agama-agama di luar Islam yang mempertuhankan makhluk-makhluk selain Allah. Kristen mempertuhankan Bunda Maria atau Siti Maria, ditolak dengan qidam. Mengapa? Tuhan itu harus bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Siti Maryam ada permulaannya, ada tanggal lahirnya, karena ada ibu ayahnya. Berarti Siti Maryam bukan Tuhan. Menolak terhadap Kristen yang mempertuhankan Yesus, Nabi Isa. Nabi Isa bukan Tuhan, karena Nabi Isa ada tanggal lahirnya. Ditolak dengan sifat qidam. Juga menolak ketuhanan benda-benda, makhluk-makhluk lain. Bukan Tuhan itu. Karena itu ada permulaannya. Tuhan itu tidak punya permulaan. Karena Tuhan itu wajibul wujud. Adanya bersifat wajib bagi Allah. Karena adanya Allah bersifat wajib, maka adanya Allah tanpa permulaan. Diterangkan dalil-dalilnya. Allah wajib bersifat qidam. Kalau selain Allah tidak qidam. Apa selain Allah? Kita tidak qidam. Mengapa? Ada tanggal lahir. Apalagi yang tidak qidam? Ya apa saja. Arasy tidak qidam. Karena arasy diciptakan oleh Allah. Ar-ruh. Ar-ruh itu qidam apa enggak? Enggak qidam. Mengapa? Karena ar-ruh itu makhluk. Yang namanya makhluk pasti dicipta. Karenanya kalau ada orang menganggap ar-ruh itu bukan makhluk, itu dosa besar, bisa murtad, syirik. Mengapa? Karena kalau ada selain Allah bukan makhluk Allah, berarti ini sekutunya Allah. Sama-sama tidak ada permulaannya. Musyrik orang seperti ini. Gak boleh. Apa saja selain Allah itu hukumnya adalah makhluk. Pasti ada permulaan. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan qidam, wujudnya sampai kapan? Jawabnya adalah baqa. Allah itu mahal maha abad. Karenanya yang gak kekal bukan Tuhan. Siti Maryam bukan Tuhan karena sudah wafat. Nabi Isa bukan Tuhan
karena nanti akan wafat. Sekarang belum wafat. Karena kidam bako ini hanya sifatnya Allah. Selain Allah gak bako. Lalu bagaimana dengan ruh, surga, neraka, bidadari? Itu kan kekal. Itu kekal bukan sifat azatnya. Semuanya itu kekal karena memang oleh Allah dikekalkan. Kalau Allah ini kekal karena azatnya memang, bukan karena siapa-siapa. Kalau yang lain ya karena dikekalkan aja oleh Allah. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, qidam dan baqa. Allah itu seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadithi. Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Dalilnya mana? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Ini namanya mukhalafatu lil hawadits. Mengapa Allah gak serupa dengan apapun perkara baru? Karena Allah wajib bersifat qidam. Allah wujudnya tanpa permulaan. Kalau Allah serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah tak serupa dengan perkara baru, berarti Allah bukan perkara baru. Allah bukan perkara baru, berarti Allah tak serupa dengan perkara baru. Nah, siapa yang ditolak dengan mukhalafatul hawadits? Yang ditolak ini faham Wahabi. Wahabi ini akidahnya asma wa sifat. Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa ada mirip-miripnya? Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang manusia, seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Ini kata Wahabi. Akidah Wahabi mirip dengan akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Jadi akidah Yahudi adiknya akidah Wahabi. Karenanya disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Mirip saudara. Karenanya Wahabi yang orisinil, yang asli ISIS, yang dibunuh orang-orang Ahlus Sunnah di Syria, di Irak, orang Israel, orang Yahudi di Israel aman. Mengapa? Karena kakaknya itu. Karenanya tentara ISIS yang terluka dirawat di rumah sakit Israel. Mengapa? Abang merawat adiknya. Jadi beda ya, akidah Wahabi beda dengan kita. Ya karena tauhid 3 ini. Pertanyaan yang kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, alamatnya di mana? Jawabnya qiyamuhu binafsi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah gak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang menentukan atau yang menciptakan. Mengapa gak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh tempat, Allah gak butuh pada tempat. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda dengan kita. Wahabi kalau ditanya alamatnya di mana, loh kamu belum tahu. Kamu sudah tahu. Tahu di mana? Di Arasy. Ngapain? Duduk-duduk di Arasy. Wahabi ditanya, jauh banget ya.
Kalau kita perlu sama Tuhan, gimana caranya? Pesawat belum ada yang ke Arasy. Kalau ada pesawat ke Arasy, kira-kira vaksinnya berapa kali? Kata Wahabi apa? Jangan khawatir, walaupun kita gak bisa ke Arasy, bisa menghadap Tuhan. Caranya gimana? Jam 2 malam bangun. Kenapa jam 2 malam? Karena jam 2 malam Tuhan turun ke langit pertama di dunia. Mengapa turun? Untuk mendengar doa kamu. Karenanya jam 2 malam kamu bangun. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak bangun, kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung dia mau jawab. Kalau jawab Tuhan gak dengar, kafir dia. Karena menganggap Tuhan Maha Tuli. Kalau dia jawab sebenarnya mendengar, takut ditanya lagi. Kalau dengar ngapain turun? Lalu Wahabi ditanya lagi, itu turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Karena waktu Indonesia dibagi 3. Kalau waktu istiwa pembagiannya gak terbatas. Tiap beberapa puluh kilo itu beda jam 2-nya. Ini turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Kata Wahabi, ya turun pukul 2 sesuai waktu daerah masing-masing. Berarti turun terus? Iya turun terus. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Berarti kan gak turun, kan muter itu. Gak bisa jawab Wahabi. Jadi ajaran Wahabi gak benar saudara. Itu namanya akidah mujassimah, kelompok yang menjasmanikan Allah. Gak boleh seperti itu. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Tuhan itu tidak bertempat, Tuhan itu maha suci dari karena Tuhan bukan benda. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal, itu namanya tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah dan uluhiyah, itu tujuannya apa? Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan umat Islam yang bertawassul dan bertabarruk. Tujuannya itu. Padahal tawassul dan tabarruk ini ajaran Al-Quran. Al-Quran yang memerintahkan. Dikafirkan oleh Wahabi pakai ajaran tauhid rububiyah uluhiyah. Tauhid asma wa sifat melawan sifat 20. Sumbernya dari mana? Kalau tauhid rububiyah dan uluhiyahnya Wahabi, itu sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa Abu Jahal dan Abu Lahab? Di kitab-kitab Wahabi mereka mengagungkan dan memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Kitabnya pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi berjudul Kasyfus Syubhat, atau ulama Wahabi yang sekarang Ahmad bin Muhammad Bashmil dalam kitabnya Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid, halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Keyakinan Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Jadi menurut Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid saudara. Kalau menurut kita mereka adalah orang musyrik. Nah ini artinya apa? Tauhid rububiyah dan uluhiyahnya Wahabi sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Sejak dulu gak ada orang-orang Islam di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengagumi Abu Jahal dan Abu Lahab. Baru Wahabi pengagum Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau tabarruk, Wahabi gak mau tabarruk. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau bertawassul dengan Rasulullah, Wahabi gak mau bertawassul.
Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau sowan kepada Rasulullah. Wahabi gak mau ziarah makam Rasulullah. Benar-benar klop mereka dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sumbernya dari situ. Kalau gak percaya tanyakan. Kalau ada Ustadz Wahabi di Belitung, Ustadz Wahabi pasti punya kitab Kaifa Nafhamut Tauhid. Suruh buka halaman 16. Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Dan mereka buat alasan. Tapi di kalangan mereka diterima, di kalangan kita gak terima, itu ngawur gitu. Karenanya bulan Februari saya ada safari di Sulawesi Tengah, Kabupaten Tojo Una-Una. Orang-orang di sana bilang pada saya, Pak Kiai, orang Wahabi bangun masjid namanya Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Abu Ubaidah. Gimana itu Pak Kiai? Saya bilang memang masjidnya bernama Abu Bakar dan Abu Ubaidah, tapi akidahnya akidah Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena di kitabnya itu yang diajarkan. Itu perbedaan tauhid 3 Wahabi dengan sifat wajib 2, Bu. Saya kira itu yang perlu kita bicarakan dalam sesi tanya jawab. Karena ini sudah jam 8:05, kita agak perlu lama-lama. Yang masih kurang besok pagi. Masjid mana besok pagi? Hah? Babul Khair. Fathul Khair. Di mana itu Fathul Khair? Kat sini ya. Besok tanya jawab sampai jam 11. Ya mungkin di sana setengah jam. Setelah itu tanya jawabnya sambil ngopi-ngopi. Saya kira itu cukup ya, nggak usah. Yang mau tanya besok pagi aja. Saya kira itu ya tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan malam ini dengan doa bersama, baca sholawat badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa salli ala nabil barik bila
sadatil ghurri bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.